Yo, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya ya. Jadi kemarin itu saya juga udah update ya untuk Bitcoin, update Bitcoin minggu depan ada harapan untuk si Bitcoin apakah masih bisa naik. And then ya kita bisa lihat hari ini tuh udah kita lihat ya market ini udah mulai hijau-hijau sedikit gitu ya. Seenggaknya udah kasih sedikit angin segar lah ya. Kalau misalkan kita dikasih warna merah terus juga ya boring juga ya, bosen juga lah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang cukup baik lah ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Seperti biasa ini diawali untuk USDT dominance ya, time frame 4 jam. Saya juga sudah menginfokan kemarin. Perlu sekali diperhatikan untuk box warna merah ini. Ini adalah area atau zona resisten yang sangat penting dan sangat kuat untuk USDT dominance time frame 4 jam. Berarti itu untuk jangka pendeknya. Ketika dia visit di sini ya, dia sempat bikin jarum ke atas terus kena reject, drop terus perlahan-lahan naik, testing beberapa kali ini nggak kuat, akhirnya dia drop atau endelosor, and then dia testing juga terhadap EMA 34 dan 55, lanjut endelosor. Nah kalau misalkan lanjut lagi, next target dia adalah di strong support di box warna orange ataupun kuning ini yang kemarin juga sudah saya info ke teman-teman sekalian. Jadi bisa diperhatikan dan diwaspada ya ketika memang dia testing di zona box warna orange ini ya. Ini kisaran 5,87 sampai 5,93%. Sekitar range area itu, karena kita bisa lihat aja dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, setiap dari tes mantul kencang. Mantul teman-teman ya. Jadi ini perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dia sedang retest pun yang menghampiri lah, at least dia menghampiri area sini ya. Kemudian dia rebound seperti sebelumnya, rebound yang lumayan signifikan ya. Berarti yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan lanjut tertekan kembali atau endelosor kembali. Nah, jadi memang menjelang kebijakan The Fed ya dan lain sebagainya ya, bisa aja nanti dia rebound kencang lagi. Cuman testing aja, maybe dia sideways aja di kisaran range ini. Ya sideways aja untuk beberapa saat sebelum nanti kebijakan Fed ataupun rapat Fed di bulan depan gitu, dia rebound lagi gitu. Ya bisa gitu teman-teman ya. Ataupun dia dibikin sedikit endelosor seperti sebelumnya, sedikit dibikin fake out, kemudian dia lanjut rebound kenceng gitu. Ya jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk zona box warna orange ini ya. Untuk jangka pendeknya ini perlu sekali diperhatikan teman-teman ya, karena memang masih menjadi strong support. Jadi memang sudah saya infokan juga secara overallnya dia hanyalah sideways aja di antara dua box warna merah dan orange ini. Ya bagian atas untuk resisten kuatnya dan bawah untuk resisten strongnya gitu. Oke. Next ini untuk Bitcoin dominance, dia cuman sideways aja teman-teman ya, di antara dua box warna merah ini dia cuman sideways aja ya. Nih. Jadi untuk altcoinnya itu dikasih napas juga karena istilahnya Bitcoinnya itu ngepam gitu ya. Jadi altcoinnya ada yang ke bawah arus gitulah ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance ini cuma sideways aja. Harapannya sih untuk Bitcoin dominance kalau misalkan dia drop gini ya, wah ini lebih kasih napas lagi untuk altcoinnya gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari tabel pun ketika Bitcoin ini naik ya, harapannya memang si Bitcoin dominance ini turun biar altcoinnya itu dapat napas lebih atau malah ada beberapa yang ngepam gitu. Ya kalau misalkan Bitcoin dominance ini turun malah lebih bagus lagi di kondisi Bitcoin yang maybe sideways doang ataupun Bitcoinnya naik gitu ya. Untuk altcoinnya itu lebih bagus lagi kalau misalkan Bitcoin dominance itu turun. Oke. Nah ini untuk si Bitcoin time frame weekly ya. Jadi ini udah saya bahas di beberapa video yang lalu juga. Jadi kita udah lihat beberapa candle merah terus ya, ini secara weekly candle, and then memang adanya istilahnya harapan. Ya adanya harapan untuk terjadi bullish candle yang kemarin juga saya sudah infokan nih teman-teman. Bisa aja dia terbentuk bullish candle, walaupun mungkin nanti close candlenya tetap ujung-ujungnya nutup kecil lah, atau bagaimana, atau bikin dia tail candle atau jarum ke atas yang lumayan panjang sebelum nanti ditekan turun lagi, jadi bullish candlenya cuman kecil gitu ya. Jadi memang adanya kemungkinan seperti itu. Jadi tetap waspada aja teman-teman ya. Jangan terlalu FOMO terlebih dahulu. Nah ini pas banget ya, di tweet sama Elon nih teman-teman ya. Ini dia nge-tweet ya, "Tomorrow will be the first sunrise of the rest of our life. Make it what you want." Nah, jadi memang pokoknya intinya dia ngomong nih, wah nih tomorrow bakalan ada ya kayak cahaya ataupun harapan ya, pokoknya bagus-bagus lah ya untuk pertama kalinya ya. Terus dia bilang make it what you want ya. Terserah deh lu mau ngapain aja gitu. Ya kemudian dia nge-tweet lagi nih, "And remember that happiness is a choice." Nah dia istilahnya mau nyampein, dan tapi ingat juga ya,
kebahagiaan itu adalah pilihan. Nah, ini kalau misalkan dikaitin untuk pergerakan si Bitcoin, ya ada hubungannya nggak? Ya mungkin ada aja gitu ya, ada aja. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Jadi memang istilahnya dia ngomong nih ya, secerca harapan ya, sama nih. Ini setelah dibanting turun terus ya, dibantai turun. Nah ini ada secerca harapan. Nah seperti tweetnya Elon nih, ada secerca harapan ya, the first sunrise teman-teman ya. Nah kemudian dia juga ingetin nih, lu mau ngapain aja terserah, tapi itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa aja ini cuman sesaat. Nah dalam tanda kutip sesaat, makanya kalian udah istilahnya seneng. Oke, ini akhirnya udah ada candle warna hijau di weekly-nya gitu kan, dan lain sebagainya. Udah tinggal balik ke teman-teman sekalian yang kemarin sudah DCA, yang kemarin sudah akumulasi di bagian bawah, apakah mau jual atau apakah mau take profit dan lain sebagainya. Itu pilihan teman-teman sekalian, sama seperti yang di tweet sama Elon nih. And remember that happiness is a choice, itu ya. Jadi itu sebuah pilihan, balik lagi ke pilihan masing-masing, dan make it what you want gitu. Terserah lu mau ngapain aja, ya pokoknya balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Jadi memang ini adanya ya, istilahnya udah dikode-kode ya teman-teman, bisa aja dikode-kode sama si Elon. Ini bakalan mau hijau, nah terserah kalian mau ngapain gitu ya, pilihan kalian masing-masing dah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang perlu sekali diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan secara weekly, pembahasan yang kemarin di box warna merah ini di kisaran 35.000 sampai 36.000-an sekian dolar, itu adalah area strong resistance. Ya jadi kalaupun nih market terus di bawah nanjak, ini perlu sekali diperhatikan untuk waspada di kisaran 35 sampai 36.000 dolar, karena bisa aja untuk dia cuman create yang namanya lower high dari highest point sebelumnya, untuk dia bisa drop lebih dalam ya. Kemudian kalau misalkan sebentar, ini akan saya hapus dulu panahnya ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita tarik nih dari swing high ke swing low-nya dia terakhir, so memang di box warna merah ini adanya confluence of golden ratio dari Fibo. Dari saya ambil dari swing high ke swing low yang tadi, itu ada di retracement 0,3 sampai 0,5. Ya, jadi memang itu bermain di kisaran 35 sampai 36.000 dolar. Plus juga kita lihat dari pergerakan si Bitcoin secara weekly time frame sebelumnya. Jadi memang kalau misalkan dia ini, let's say ini drop, teman-teman. Kemudian ini dia dibikin naiknya sampai ya at least ke kisaran 36.000 dolar. Ini masih ada potensi untuk dia bisa drop lagi. Jadi dia kenaikan ini cuman create yang namanya ini high, lower high. Kemudian mungkin teman-teman sekalian masih ada yang ingat ya, saya waktu itu ngebahas untuk tweetnya si CZ ya, untuk mengingatkan ada yang namanya dead cat bounce pattern ya di twitternya CZ. Jadi bisa aja memang ini naik cuman untuk dead cat bounce gitu ya. Jadi memang cuman create yang namanya lower high untuk secara weekly time frame ya teman-teman, untuk si Bitcoinnya. Kemudian bisa drop atau endorsor lebih dalam lagi, maybe kisaran 23.000 dolar, 22.000 dolar gitu ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk area ini. Oke, jadi itu sedikit reminder buat jadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian ya. Tapi balik lagi ya, remember that happiness is a choice. Nah, ini balik lagi ingat tweetnya si Om Elon. Oke. Nah, ini untuk secara daily time frame, yes, dia cuman masih bermain di range area channel ini ya secara daily-nya. Oke. Jadi next lagi kalau misalkan dia ini mampu ya break dari si channel ini ya, trend resistance channel ini, next target itu di kisaran 31.000 dolar ya. Sebelumnya kita bisa lihat di sini. Tuh 31.000 dolar ini masih menjadi area yang cukup strong. Sebelumnya memang dia sudah sempat seperti breakout, cuman the next candle-nya lagi secara daily time frame ini langsung dibanting merah, jadi seperti false break. Jadi kalau misalkan let's say kita mau lihat si Bitcoin-nya ini nanjak lebih tinggi, at least dia mampu maintain di atas 31.000 dolar dulu ya. Kemudian ada EMA 34 atau garis warna biru secara daily time frame. Ini di kisaran 32.200-an dolar. Next lagi di EMA 55 atau di sekitaran 34.000-an dolar. Nah, itu dulu yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan dia mampu maintain di atas 31.000 dolar. Jadi kan ini sebuah peluang ya, maybe ada yang mau ngambil nge-short ya di beberapa area resisten ataupun
melakukan cicil jual setelah kemarin DCA atau kemarin scalping tipis yang kemarin udah beli waktu dia drop gitu ya. Jadi balik lagi ke keputusan teman masing-masing, tergantung kalian memanfaatkan seperti apa. Cuman kalau misalkan dilihat dari secara fundamental yang belum mendukung menjelang bulan depan ya, keputusan The Fed dan lain sebagainya, memang lebih adanya opportunity untuk kita bisa mengambil tindakan short ataupun cicil beli bear gitu ya. Ingat, cicil beli, bukan langsung beli semua bear gitu ya, di beberapa target resistance si Bitcoin. Oke. Jadi memang masih adanya possible kalau dia mampu maintain di atas $31.000, kemudian bisa aja dia untuk melanjutkan penguatannya ke beberapa area target resistance untuk bisa di drop lagi lebih dalam gitu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk berhati-hati. Oke. Next, ini secara time frame hourly aja, memang ketika dia udah mampu maintain ya, terakhir kali ini di benteng pertahanan lah ya saya bilangnya, di kisaran $28.600. Kemudian dia mampu break EMA 3455 time frame 4 jamnya ya. Kemudian di sini ada highest point terakhirnya juga udah mampu di break nih di kisaran $30.100 sampai $30.200. Next lagi, ini lagi di testing teman-teman. Ya, kita bisa lihat terakhir kali kita lihat ini adanya beberapa kali rejection yang lumayan kuat di box hijau bagian atas ini. Ini di kisaran 30.500 sampai 30.700-an dolar. Sekarang lagi di testing posisinya. Jadi kalau misalkan area ini pun dia mampu close candle di atas ini time frame 4 jam ataupun setidaknya sideway dulu di range box warna hijau ini, next target adalah ketika waktu dia sebentar nge-spike di tanggal 15 Mei nih, teman-teman. Di kisaran ini nih. Ini menjadi next target lagi ya. Yang perlu diperhatikan ini kisaran 31.300-an dolar untuk si Bitcoin-nya. Jadi memang bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area resisten jangka pendeknya. Oke. Nah, kalau misalkan kisaran itu mampu di break lagi, next lagi ini secara time frame 4 jam itu next di kisaran 31.900-an dan di 32.600-an dolar ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu, jangan FOMO teman-temannya. Balik lagi, ini adalah sebuah opportunity. Cuman balik lagi ke teman-teman sekalian memanfaatkannya seperti apa. Apakah kalian malah FOMO atau malah cicil jual yang kemarin sudah beli-beli maybe waktu Bitcoin di kisaran 28 ribuan dolar. Oke, untuk persiapan cicil beli bear kembali. Itu aja video kali ini. Sekali lagi congrats buat teman-teman sekalian yang sudah panjang sabar ya, maybe beberapa hari terakhir ini ya, untuk sudah beli waktu si Bitcoin ini di kisaran 28 ribu dolar dan sekarang sudah bisa mulai memetik hasilnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih sangkut ya, masih bersabar aja gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.